Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tonggak dari The Gate of Mystic Realm, tepatnya untuklah episode 14. Untuk di episode sebelumnya, Shimu telah mengetahui semua kerja keras dari ayahnya hanya untuklah membuat sebuah pil agar dirinya benar-benar bisa pulih. Dalam catatan di bukunya, kalau ayahnya Shimu ini sebenarnya sudahlah sembuh. Namun ya, dia berpura-pura masih sakit agarlah keluarga Jin tidak mengetahuinya. Sebab ya, untuk keluarga Jin benar-benar keluarga yang begitu kejam, guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Keesokan harinya, Shimu berlatih tentang lautan Qi, sesuai yang diajarkan dalam catatan ayahnya. Di sini dia tahu kalau dirinya memiliki lautan Qi yang begitu sangatlah berlimpah. Namun ya, latihannya harus terganggu dengan salah satu penjaga yang meminta pertolongan kepadanya. Kalau ada seseorang yang sedanglah membuat kekacauan di pertanian. Bahkan ya, untuk Zhongxiu juga telah ditangkap oleh mereka. Mendengar ini, Shimu langsunglah bergegas. Ternyata ya, semua ini adalah ulah dari Jin Tian. Kedatangan dari Shimu langsunglah dihina-hina kalau dia hanyalah seekor monyet batu dengan meridian yang rusak. Dan dia tidak akan memiliki tempat untuklah keluarga Jin. Balasan dari Shimu, dia telah menggunakan obat-obatan terlarang, tetapi tidaklah bisa mengalahkan dirinya yang memiliki meridian yang cacat. Bukankah dia jauh lebih tidak berguna bagi keluarga Jin? Mendengar ini ya, Jin Tian langsunglah marah besar dan mengeluarkan kedua pedangnya. Hari ini, dia akanlah menghabisi nyawanya. Alhasil, pertarungan mereka tidaklah bisa dihindari. Sesuai dugaan, Jin Tian memang bukanlah tandingan dari Shimu. Di sini, Shimu memberikan sebuah kesempatan terakhir. Demi Bibi Zhen dan Yu Huan, dia akanlah mengampuni nyawanya. Jadi ya, untuk permasalahan ini diakhiri saja. Namun yang ternyata, Jin Tian telah melakukan sebuah kecurangan, guys. Dia menaruh sebuah racun di pedangnya. Kini, racunnya telah bekerja, membuat tubuh dari Shimu mengalami pusing-pusing. Ditambah situasinya semakin buruk, kalau pakaian dari Zhongxiu satu persatu dirobek. Untuk Shimu, dia benar-benar tidaklah bisa mempertahankan kesadarannya karena dosis dari racunnya begitu sangatlah tinggi. Selagi dirinya tersadarkan, Shimu mempertanyakan kepada Jin Tian sebenarnya apa yang dia inginkan. Di sini ya, yang diinginkan oleh Jin Tian hanya inginlah menghabisi nyawanya. Namun ya, sebelum menghabisinya, dia inginlah melihat Shimu benar-benar menderita. Hal pertama yang dia suruh yaitu merangkak dan mengitari tubuhnya serta bersujud kepadanya untuk beberapa kali. Sedangkan untuk Paman Jin meminta untuk jangan lakukan. Dia telah diperintahkan oleh Bibi Zhen untuklah melindungi Shimu apapun yang terjadi. Meskipun ya dalam kondisi apapun, dia akanlah mengerahkan seluruh nyawa dan tulangnya hanya untuklah melindunginya. Sehingga dia pun berlari dan berniat untuk menghentikan tindakan dari Jin Tian. Sayangnya, Jin Tian langsunglah menebasnya, membuat nyawa dari Paman Jin haruslah berakhir. Iya, sebetulnya Shimu terlalu drama. Buktinya, meskipun tubuhnya telah terkena racun, dia bisa untuklah membopong tubuh dari Paman Jin. Ingat ya, membopong tubuh Paman Jin yang begitu berat. Tetapi sebelumnya, bangkit berdiri saja kagak bisa-bisa ya. Ya, mungkin ini karena adanya emosi, guys. Dan ketika seluruh bandit dipersilakan untuklah mencicipi Zhongxiu, emosinya langsunglah melonjak. Racun yang telah menyebar di tubuhnya tiba-tiba terlupakan begitu saja ya. Dia berhasil untuklah menuju kedua bandit. Tetapi ya, selagi Shimu menghajar mereka, Jin Tian mengambil kesempatan untuklah menghabisi seluruh penjaga keluarga Jin. Dan dia akanlah mengadu domba atau mengembalikan sebuah fakta. Dia akanlah melaporkan kepada keluarga Jin kalau Shimu lah yang telah menghabisi penjaga keluarga Jin. Maka dengan begitu, dia akanlah dihukum mati.
Mendengar perkataan tersebut, Simu terlihat tidak lagi peduli dengan peraturan keluarga jin, sehingga dia pun menerjang dan memberikan beberapa tebasan kepada Jin Tian. Sayangnya ya, Jin Tian ini telah memakai sebuah harta berupa armor. Jadi ya, beberapa tebasannya tidaklah bisa mengenai tubuhnya, terkecuali wajahnya guys. Setelah mendapati beberapa tebasan, ketika Simu inginlah mengakhiri hidupnya, Jin Tian berkata kalau dia tidaklah bisa menghabisi nyawanya, tetapi dia bisa untuklah menghabisinya. Dan dia pun mengeluarkan sebuah jimat, yang dimana jimat ini adalah jimat peledak. Melihat itu ya, Simu langsunglah mundur dan mengeluarkan formasi pertahanan batu. Setelah terjadinya ledakan yang begitu besar, Jin Tian tertawa terbahak-bahak karena dia menganggap pertarungan telah berakhir dan berhasil menghabisi nyawa dari Simu. Dan Simu langsunglah muncul di hadapannya dengan mengeluarkan 3 tebasan. Sayangnya, tebasan ini masihlah belum cukup menghancurkan armornya. Namun ya, dengan kehadiran dari Simu sudah membuat dia begitu sangatlah ketar-ketir. Karena cara terakhir untuk menghabisi nyawa Simu sudahlah gagal total guys. Dan dia tidak memiliki rencana lain. Dan Simu muncul tepat di belakangnya dan berhasil menebas kepala dari Jin Tian. Perannya sudah berakhir ya, tetapi untuk para bandit langsung memberikan kabar kepada keluarga Jin kalau Jin Tian telah meninggal dunia, dan kabar tersebut langsunglah dilihat oleh Tuan Kelima. Sedangkan untuk Simu tidak membiarkan mereka lari begitu saja. Dia menghabisi satu persatu bandit yang mencoba melarikan diri guys. Setelah dari semua itu, Jongsu bertanya dari mana dia mendapatkan obat penawarnya. Dia memberitahu ya, ada seorang ahli senior dari sebuah sekte yang memberikan dia sebuah pil. Dan rencana selanjut dari Simu, dia akanlah meninggalkan kota Feng. Alasan utamanya karena dia telah menghabisi tuan muda dari keluarga Jin. Sudah pasti dia mendapati masalah besar. Alasan keduanya, kalau kota Fengcheng bukan lagi tempat yang aman untuklah ditinggali. Tanpa babi bu, kereta kuda langsunglah meluncur. Jongsu juga khawatir kepada Bibi Zhen serta Jin Yuhuan. Jika mereka berhasil melarikan diri, takutnya mereka berdua disalahkan atas permasalahan ini. Namun, pandangan dari Simu, kalau mereka berdua ini asli dari keluarga Jin, apalagi untuk Bibi Zhen telah berkiprah selama bertahun-tahun di keluarga Jin. Untuk permasalahan seperti ini, jadi semua permasalahan ini akanlah dilimpahkan kepada dirinya. Di tengah perjalanan, geng serigala besi datang untuklah memberikan bantuan kepadanya. Namun sebelum itu ya, dia memberikan hadiah berupa busur baja ungu yang berasal dari pasukan Jenderal Yue di perbatasan. Dan mereka berdua sangatlah tahu kalau Simu sedang dalam masalah besar dan berniat untuklah meninggalkan kota Feng. Jadi ya, bukan busur baja ungu saja yang diberikan, tetapi beberapa akomodasi seperti uang, makanan untuklah meninggalkan kota Feng. Dan mereka berkata, hadiah ini tidak perlu dibalas, anggap saja sebagai perpisahan antar saudara. Waduh. Mendengar ini, Simu sungguhlah berterima kasih. Namun ya, tetap saja dia memiliki hutang budi. Dia akanlah membalasnya jika ada kesempatan, guys. Sementara itu, untuk Tuan Kelima, alias ayah dari Jin Tian, telah mengetahui anaknya dihabisi oleh Simu, dia menaruh dendam besar. Dia akanlah memotong seluruh bagian tubuh dari Simu. Begitu juga dengan ketua Jin telah mengirimkan semua orang untuklah mengejar Simu. Namun, sebagai ketua yang masih membutuhkan kemampuan dari Simu serta menyimpan seluruh rahasia dari Siting, mereka perlu perizinan dari para leluhur. Karena para leluhur sangatlah menginginkan kemampuan dari Simu, guys.
Tetapi tuan kelima tidaklah peduli. Dia akanlah tetap membalaskan dendam anaknya. Dan dia menekankan siapapun yang menghalangi jalannya, maka jangan salahkan dirinya kalau dia akanlah memusuhi keluarga jin. Waduh, malah menjadi masalah internal. Dan secara tiba-tiba, sang leluhur keluarga jin memberikan sebuah perintah. Tuan kelima alias Jinwoo dipersilakan untuklah menghabisi nyawa dari si Mu. Dan dia bebas untuklah mengerahkan seluruh akademi di keluarga jin untuklah memburu si Mu. Sedangkan untuk ketua jin memerintahkan beberapa pelayan menjaga halaman dari Jinzhen. Sebab ya dia khawatir kalau Jinwoo akanlah kehilangan akal pikirannya dan menyerang Jinzhen serta Jin Yuhuan. Ditambah ya, dia juga khawatir kalau Jinzhen serta Jin Yuhuan akanlah pergi untuklah menyusul keberadaan dari si Mu, guys. Dan kita bersambung untuklah di episode 14. Berarti ya, untuk di episode 13 sebelumnya itu, si Mu yang inginlah memberikan surat terakhir dari ayahnya kepada Bibi Zhen sama sekali tidaklah tercapai, guys. Jika saja Jin Tian tidaklah menyerang, kemungkinan Bibi Zhen tahu kalau suaminya ini benar-benar begitu mencintainya. Sebagaimana kita tahu cerita tentang ayahnya, dia tidak bisa menunjukkan rasa cinta dan rasa kasih sayang kepada istrinya, dikarenakan keluarga jin benar-benar membatasinya, guys. Maka dari itulah, dia menuliskan surat terakhirnya sebagai tanda permintaan maaf. Namun, sampai saat ini, surat tersebut belumlah jatuh ke tangan Bibi Zhen. Berarti ya, setelah episode ini akanlah menjadi episode yang begitu menegangkan. Si Mu akanlah diburu oleh keluarga jin. Dan kita lihat, apakah ada tokoh-tokoh baru yang akanlah membantu si Mu. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.